Selamat pagi untuk saudara-saudara semua di tanah air, tanah Melanesia Barat atau Papua Barat yang kita kenal di hari ini. Dan pada kesempatan ini kami di Amerika, waktu Washington DC atau Virginia, pada jam di mana saya live hari ini hampir setengah 6 sore menjelang malam hari di sini. Saudara-saudara sekalian, kita semua memahami bersama ya, perjuangan bangsa kita ada yang berjuang dengan cara bergerilya yang disebut dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM. Mereka yang fokus berjuang di hutan rimba. Dan itu kita telah belajar bersama-sama dari perjuangan panjang ini. Sedangkan kami yang berjuang di dalam tanah air, di negeri kami, menghadapi militer Indonesia atau kepolisian Indonesia atau aparatus pemerintah Indonesia dengan argumentasi hukum, politik Papua Barat Merdeka atau Melanesia Barat Merdeka itu, kami berjuang sebagai pemimpin politik yang hadapi pemerintah Indonesia di dalam kota. Bagaimana dengan mereka yang berjuang di exile? Itu yang kita sebut sebagai seorang diplomat. Meskipun dia adalah seorang pemimpin, tetapi dia melakukan kerja diplomasi karena perjuangan panjang itu telah membentuk kita menjadi seorang pemimpin politik atau menjadi seorang pemimpin dalam organisasi-organisasi gerakan sipil atau gereja atau lembaga adat, ataupun juga di dalam perjuangan bergerilya itu sendiri. Tetapi yang kita semua memahami bersama bahwa sangat signifikan, penting sekali untuk kita memahami perjuangan bangsa kita hari ini adalah kita sedang terus berjuang. Papua Barat Merdeka atau Melanesia Barat Merdeka di hari esok itu berkaitan dengan perjuangan hukum, perjuangan politik, perjuangan hukum, perjuangan politik. Politik Papua Barat Merdeka erat kaitan dengan perjuangan hukum yang kita mau bikin argumen kita melawan pemerintah negara yang menguasai wilayah itu. Negeri kami, tanah air kami sedang dikuasai, sedang dijajah, yang adalah bahasa perjuangan bangsa kita bahwa Indonesia adalah negara penjajah yang saat ini menguasai negeri kami. Jadi kita akan melawan Indonesia dengan argumentasi hukum kita. Ya, hari ini kita yang melakukan kerja-kerja diplomasi sebagai seorang diplomat, sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang diplomat, kita bekerja di luar, di exile, karena perjuangan panjang itu. Kita bukan saja hadir di exile, tapi karena kita berjuang dari tanah air. Kita berjuang dari tanah air, dan kita memahami bagaimana perjuangan bangsa kita hari ini itu membutuhkan solidaritas internasional. Untuk solidaritas internasional itu membutuhkan ada perjuangan yang kita harus berpikir bersama-sama supaya simpati masyarakat internasional, bagaimana simpati dari negara-negara pendukung kita untuk berjuang bersama dengan rakyat kita, berjuang bersama dengan pemimpin-pemimpin politik, berjuang bersama dengan diplomat-diplomat untuk perubahan-perubahan besar yang terjadi bagi negeri kami, tanah air kami. Jadi perkenankanlah saya mewakili teman-teman, saudara-saudara yang berada di exile. Ya, mana teman-teman, saudara-saudara rakyat kita di tanah air telah mengenal bagaimana sepang terjang kita, ya, latar belakang aktivitas politik kita. Sehingga membuat kita harus berada di exile. Ya, kami yang ada di Amerika, saya Herman Wenggai,
dan saudara atau kakak tuan Octavianus Mote, dan juga saudara Benny Wenda yang berada di Inggris, dan kakak tuan Jacob Rumbiak yang berada di Exile, dan ya adik kita ya, saudara John Nari yang kita mengenal bagaimana adik kita ini terus ya menyuarakan apa yang bisa dia lakukan. Jadi di dalam perjuangan diplomasi ada etika-etika, dong bilang kerja-kerja diplomasi. Ada etika-etika di dalam kita memberikan argumentasi hukum politik untuk bagaimana kita mempengaruhi sebuah kebijakan negara di dalam mendukung perjuangan bangsa kita. Namun patut disadari oleh kita semua, perkenankanlah saya sebagai salah satu diplomat untuk harus memberikan pemahaman yang sangat penting untuk dipahami oleh semua kita, dipahami oleh seluruh rakyat Papua, Melanesia Barat, dipahami oleh seluruh aktivis di dalam negeri, dan juga dipahami oleh saudara-saudara yang berjuang secara bergerilya. Harus memahami ini dengan baik. Saudara-saudara sekalian, di dalam kerja-kerja diplomasi internasional, itu ada etika diplomasi, ada hal-hal yang kita memperjuangkannya ketika kita melakukan lobby, bertemu dengan salah satu pejabat negara, atau salah satu diplomat dari negara yang sudah merdeka, atau bertemu dengan salah satu pemimpin negara, atau juga bertemu dengan seorang anggota staf yang bekerja di PBB dalam kerja eksekutif mereka, pejabat-pejabat negara. Baik itu di dalam laporan, dong bilang special report juga dari beberapa UN mekanisme yang mereka ya anut, PBB, organisasi besar itu anut. Dari kerja-kerja diplomat kita memahami itu. Saudara-saudara sekalian, kita yang bekerja setiap hari, pagi sampai malam, malam sampai pagi, untuk berpikir secara intelektual. Karena perjuangan diplomasi itu berpikir secara intelektual. Kita bukan berjuang untuk pergi tabrak tembok. Tidak. Kalau kita memahami bahwa ada tembok di depan kita, bagaimana kita berpikir supaya kita orang bisa panjat tembok itu, atau kita orang bisa rubuhkan tembok itu. Jadi pekerjaan seorang diplomat itu, saudara-saudara sekalian, itu pekerjaan yang kita mau bilang itu pekerjaan seorang pengemis sebenarnya. Itu dalam bahasa orang kampung bilang ya. Pekerjaan seorang diplomat adalah pekerjaan seorang pengemis. Kami adalah diplomat, kami adalah seorang pengemis. Dan itu kalau saudara-saudara melihat ada banyak buser-buser kah, doser-doser kah, trak-trak kah, mobil-mobil kah, motor-motor kah yang lewat di saya punya halaman sosial media, Herman Wenggai, itu banyak komentar-komentar yang selalu menantang kami. Karena mereka melihat kami punya suara sebagai seorang diplomat, sebagai seorang pemimpin yang melakukan kerja diplomasi, karena kita punya track record. Dari dalam negeri, kita hadapi pemerintah Indonesia di dalam negeri. Kami ini hadapi pemerintah Indonesia di dalam negeri. Dan hari ini dilanjutkan oleh generasi bangsa kita di hari ini. Termasuk saudara-saudara yang berjuang dengan cara bergerilya. Jadi di dalam perjuangan diplomasi, ada hal-hal yang kita harus memahami bahwa ada etika diplomasi. Etika kita berjuang dalam intelektual kita sebagai seorang diplomat. Ada hal yang kita bisa bicara secara publik. Ada hal yang kita berbicara itu secara tertutup. Kita ini bukan diplomat yang
adalah perwakilan satu negara yang sudah merdeka. Sekali lagi, teman-teman, saudara-saudara, semua kita yang memahami bahwa perjuangan panjang ini mengajarkan kita bahwa disebut seorang diplomat Papua merdeka atau diplomat Melanesia Barat merdeka, kita sedang berjuang untuk bagaimana mempengaruhi kebijakan global, khususnya negara-negara besar yang punya kepentingan di atas negeri leluhur kita. Jadi kita bukan, ya ada istilah yang bilang, orang Indonesia bilang, ya makan minum enak, makan roti, makan keju, makan apa lagi? Saudara-saudara sekalian, saya mau sampaikan, ya mungkin teman-teman yang lain mereka akan share, mereka punya pemikiran kalau mereka bertemu secara pribadi. Tapi saya mau sampaikan kepada teman-teman saudara sekalian, kami adalah diplomat. Kami ini kerja tidak digaji. Kami tidak digaji, sama seperti diplomat-diplomat dari negara-negara yang sudah merdeka. Ada budget negara yang membiayai kerja-kerja diplomasi mereka. Kami sebagai diplomat yang menyuarakan penderitaan bangsa kita ini, kami tidak digaji. Tapi kami berpikir bagaimana supaya kita bisa mendapat berkat untuk membiayai kerja-kerja diplomasi kita. Apa yang kita dapat, itu yang membantu kita punya aktivitas setiap hari. Meskipun sedikit. Tapi kita percaya dalam Injil Lukas. Injil Lukas menulis bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang bisa kami lakukan. Kesempurnaan daripada satu perjuangan. Dari kerja-kerja perjuangan bangsa kita. Hanya bisa disempurnakan oleh Tuhan. Yang adalah pemilik. Yang punya hak kedaulatan bagi hidup ini. Perjuangan ini. Jadi saya mau sampaikan kepada teman-teman, saudara-saudara sekalian. Pemahaman-pemahaman yang keliru kepada kita yang sebagai diplomat bekerja di luar negeri ini, saudara, kita ini tidak tinggal tidur dan makan minum dengan enak. Oh no. Itu pikiran yang salah. Pikiran yang keliru. Pemikiran yang keliru ini kita harus menjelaskan ini kepada rakyat di tanah air, harus pahami ini. Secara khusus saya secara pribadi ya, Herman Wenggai. Ketika saya ada di dalam tanah air, saya selalu berpikir untuk bagaimana gerakan perjuangan dalam negeri itu kita orang akan hadapi Indonesia itu, bagaimana kita orang bisa melakukan itu secara terhormat. Perjuangan martabat bangsa kita hadapi pemerintah Indonesia secara terhormat. Maka kita akan hadapi Indonesia dengan argumen hukum, politik. Kami sebagai pemimpin politik, aktivis politik di tanah air, di rezim Soeharto, kami belajar untuk hadapi pemerintah Indonesia secara terhormat. Karena senjata kami adalah argumentasi hukum kami. Senjata kami adalah intelektual kami untuk hadapi pemerintah Indonesia. Itu kalau ketika kami ada di tanah air ya, Indonesia. Dan kita melakukan peran kami sebagai seorang pemimpin. Pemimpin politik, pemimpin organisasi Papua Merdeka. Hadapi pemerintah Indonesia. Saudara-saudara yang berjuang di gerila di hutan, saudara boleh sembunyi di hutan Bakalela lawan Indonesia. Di hutan. Kita memahami itu. Tetapi ketika kita hadapi Indonesia dalam kota, kita hadapi mereka. Meskipun penjara itu kita harus bayar. Dengan sebuah konsep hukum. Yang jelas. Jadi kalau hari ini teman-teman, saudara-saudara sekalian, saudara mau memahami untuk Papua Barat, mereka harus pahami. Harus mempertimbangkan konsep-konsep hukum, konsep-konsep politik. Yang kita mau share untuk menjelaskan tentang
bagaimana etika diplomasi internasional untuk dipahami. Saudara-saudara yang berjuang secara bergerilya, saudara harus pahami ini. Pahami tentang etika diplomasi. Pahami ini dengan baik. Bagaimana kita mau menciptakan sebuah resisten, perjuangan perlawanan untuk mendapatkan simpati internasional, untuk mendapatkan dukungan internasional, untuk mendapatkan bagaimana negara besar yang orang bilang Amerika, Australia itu bisa berpikir tentang orang punya kebijakan negara untuk sejarah perjuangan bangsa ini. Mereka bertanggung jawab untuk itu. Maka ini membutuhkan intelektual kita. Membutuhkan seorang pemimpin, seorang diplomat yang berpikir secara intelektual. Jadi hari saya live ingin menjelaskan kepada semua saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang berjuang secara bergerilya, saudara harus mendengar. Saudara harus mendengar pertimbangan-pertimbangan dalam berpikir secara intelektual. Kita memahami apa yang kita kerjakan. Dan kita juga memahami apa yang saudara-saudara berjuang secara bergerilya. Kita memahami bagaimana saudara pikul senjata, naik gunung, turun gunung, sembunyi di balik-balik pohon-pohon yang besar, menyeberang kali. Saudara lapar. Kita memahami itu karena kita juga pernah lapar sebagai seorang aktivis. Dan kami juga sebagai seorang diplomat, kami juga lapar di luar negeri. Tidak ada yang membiayai kami. Saya mau sampaikan ini buat teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian. Supaya saudara-saudara harus memahami. Pekerjaan seorang diplomat. Saya Herman Wenggai. Ya mungkin kakak Mote atau kakak Rumbia atau saudara Beni Wenda bisa menyampaikan mereka punya pengalaman. Tapi saya menyampaikan pemahaman diplomat yang sederhana. Pekerjaan diplomat Papua Merdeka adalah pekerjaan seorang pengemis. Kami ini adalah pengemis. Seorang pengemis. Yang datang untuk satu negara untuk meminta belas kasihan kebijakan negara mereka. Untuk mendukung aspirasi perjuangan bangsa kita. Kita harus menciptakan bagaimana etika diplomasi itu supaya bisa mempengaruhi kebijakan negara mereka untuk mendukung perjuangan bangsa kita. Karena sejarah perjuangan bangsa kita ini pemerintah kerajaan Belanda cuci tangan. Saudara-saudara sekalian, pemerintah kerajaan Belanda ini cuci tangan, tidak bertanggung jawab untuk genosida. Pemerintah kerajaan Belanda ini punya posisi itu berbeda dengan pemerintah Portugal. Untuk mendukung proses diplomasi yang diperankan oleh seorang Ramos Horta. Saudara melihat daftar dekolonisasi PBB. Ini saya memberikan suatu pendidikan politik secara praktis. Untuk saudara-saudara harus mendengar. Saya punya pertemuan secara khusus. Yang pernah saya share beberapa kali. Saya punya pertemuan khusus dengan staf dari Dewan Keamanan PBB. Anggota dekolonisasi PBB. Beberapa tahun yang lalu. Mereka berbicara dan saya punya diskusi tertutup dengan mereka. Kita bahas bagaimana status hukum Papua Barat atau Melanesia Barat yang tadinya ada di daftar dekolonisasi PBB. Kenapa harus tidak ada? Kenapa harus dikeluarkan? Ini yang saya bilang kepada teman-teman, saudara-saudara rakyat kita. Mereka saudara harus memahami ini dengan baik. Kita sedang berpikir secara intelektual. Meskipun kami ini tidak makan minum di luar negeri. Kami tidak dapat gaji ya. Adik-adik, saudara-saudara. Saya mau kasih tahu, kita orang ini kerja. Saya di Amerika ini saya kerja. Dengan keringat saya. Dan itu perjuangan panjang itu mengajarkan saya untuk hidup di Amerika itu. Saya harus bekerja dari hasil kerja saya. Untuk bisa membantu membiayai gerakan perjuangan bangsa kita. Ini yang kami lakukan. Kami tidak makan minum enak di luar. Kami sedang berpikir untuk bagaimana hadapi Indonesia. Punya diplomat-diplomat
kami hadapi Indonesia punya pemimpin-pemimpin negara. Untuk bagaimana kita melihat bagaimana dalam narasi yang diciptakan oleh negara Indonesia. Negara Indonesia ini kan menciptakan narasi hukum, narasi politik mereka ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan juga narasi hukum, narasi politik yang dibuat oleh Indonesia untuk menjawab dari negara-negara pendukung kita di wilayah regional, MSG, Melanesia Spirit Group, termasuk Pacific Island Forum. Kita memahami itu, kita belajar untuk melihat, kita harus menganalisa bagaimana pemerintah Indonesia punya diplomat, punya kebijakan negara dalam kebijakan luar negeri Indonesia untuk menghadapi bagaimana perjuangan diplomasi di wilayah regional kami. Bagaimana Indonesia dia menggunakan narasi yang mereka pakai, narasi hukum yang mereka pakai untuk membuat argumen supaya perjuangan kita ini, teman-teman, saudara-saudara kita yang ada di wilayah regional ini, mereka juga mempertimbangkan. Jadi kepada teman-teman, saudara-saudara sekalian, perkenankanlah saya untuk menjelaskan ini kepada teman-teman. Kami sebagai diplomat, kami ini kerja. Dan kami akan menjelaskan apa yang terjadi di tanah air. Saudara-saudara yang berjuang secara bergerilya, kami akan mengelola konsep hukum itu. Kami akan mengelola itu, menganalisa dan mengelola itu. Kita akan menerjemahkan itu di dalam etika diplomasi. Supaya negara-negara pendukung kita memahami konsep perjuangan bangsa kita. Hal ini yang kita terus menjelaskan kepada rakyat kita di tanah air. Jadi, kita semua saling mendukung. Kita tidak harus saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ini harapan saya untuk kita semua. Dan kita belajar. Kita belajar karena dari rezim Soeharto. Itu saya mau kasih tahu lagi untuk teman-teman. Saya kasih tahu untuk teman-teman, saudara-saudara. Tidak ada pemimpin politik Papua Merdeka yang mempertanggungjawabkan tentang Bintang Kejora untuk hadapi pemerintah Indonesia. Itu hanya terjadi dan dipertanggungjawabkan oleh seorang negarawan bangsa kita, Dr. Tong Wainggai, untuk menjelaskan konsep penyelesaian politik Papua Merdeka secara bermartabat di mata Indonesia. Dan saudara-saudara yang berjuang secara bergerilya, contoh, Bapak almarhum Eliezer Awom, yang hidup bertahun-tahun di hutan. Ketika ditangkap dan dipenjarakan, pemerintah Indonesia menghukum beliau itu seumur hidup. Tetapi supaya untuk menjawab kepada pemerintah Indonesia bahwa Papua Merdeka ini erat kaitan dengan argumentasi hukum politik, maka seorang pemimpin, negarawan bangsa kita, Dr. Tong Wainggai, menjelaskan dan memberikan nasihat supaya argumentasi hukum itu biarlah kami yang berjuang secara politik dan hukum mempertanggungjawabkan, sehingga semua perjuangan yang bergerilya itu kami mempertanggungjawabkan itu di dalam kota lawan Indonesia. Jadi perjuangan bergerilya atau perjuangan hukum dan politik yang kita perjuangkan hari ini itu erat kaitannya. Dan saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh saudara atau adik tuan, Sebi Sablum. Tapi perkenankanlah saya untuk menyampaikan bahwa kami tidak kerja makan minum enak di luar negeri. Tidak. Saya menyampaikan ini jelas. Kami tidak makan minum enak di luar negeri. Kami memahami apa yang terjadi di tanah air. Perjuangan intelektual kami mengajarkan bahwa saudara-saudara yang berjuang secara bergerilya itu membutuhkan advokasi internasional. Dan itu yang kami sedang lakukan. Jadi
Luar biasa sekali ada Tuhan, Sebi Sablong, juru bicara TPNOP punya tantangan yang luar biasa yang diberikan kepada kami sebagai diplomat. Tapi perkenankanlah saya sebagai salah satu diplomat. Tapi juga salah satu pemimpin yang melakukan kerja diplomat. Tapi ya saya memahami, kita semua memahami bahwa sangat tepat sekali. Bahwa kami yang ada di luar, kami kerjanya kerja diplomat. Tapi siapa pemimpinan Papua Merdeka di dalam negeri? Siapa penanggung jawab politik dalam negeri? Siapa pemimpin bangsa di dalam negeri hari ini? Ketika Dr. Tom Wainggai dibunuh oleh Indonesia sebagai pemimpin bangsa yang mempertanggungjawabkan konsep hukum politik Papua Merdeka, dukungan yang luar biasa dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat mereka TPNOP, Bapak Kakatuan Jenderal Kelly Kualik, atas nama Panglima Gerilya TPNOP mendukung proses kemerdekaan bangsa Melanesia, perjuangan Melanesia Barat, negara Melanesia Barat. Dokumentasi pesan politik yang dilakukan oleh Kakatuan Jenderal Kelly Kualik, Panglima TPNOP, itu didokumentasi oleh kita punya teman jurnalis yang namanya Mark Davis yang beberapa kali datang ke tanah air untuk melakukan dokumentasi, film dokumentasi tentang perjuangan bergerilya. Meliput itu. Dan kita melihat bagaimana kerja-kerja di gerilya itu mendukung seorang pemimpin politik yang ada di tanah air, di dalam negeri, hadapi Indonesia. Jadi sangat tepat sekali. Ada pemimpin politik yang ada dalam negeri. Ada Edison Waromi. Ada Septinus Paiki. Ini dua pemimpin besar yang bayar harga di penjara Indonesia. Bisakah saudara Sebi Sablong sebagai juru bicara TPNOP menyampaikan bahwa pemimpin politik kami Papua Barat Merdeka hari ini adalah Bapak Edison Waromi, Septinus Paiki bertanggung jawab untuk perang gerilya yang ada di hutan? Bisakah saudara Sebi Sablong menyampaikan secara terbuka sehingga kita selesaikan argumentasi hukum kita untuk melawan Indonesia? Dan saya percaya itu. Ini tantangan saya kembali kepada saudara Sebi Sablong di hutan rimba. Saudara harus menyampaikan bahwa Panglima TPNOP, semua Panglima gerilya mendukung pemimpin politik Papua Merdeka, pemimpin bangsa yang hari ini bayar harga di penjara dan keluar masuk penjara karena martabat perjuangan bangsa kita harus kita lawan. Saya sarankan dua pemimpin ini yang punya kredibilitas politik yang tidak bisa dibantah oleh pemerintah Indonesia. Bapak Edison Waromi, sarjana hukum, dan Dr. Andus Septinus Paiki, pemimpin politik sehingga biarlah perjuangan gerilya berkolaboratif dengan pemimpin politik di dalam negeri. Bapak Edison Waromi dan Septinus Paiki sebagai penanggung jawab bangsa politik di dalam negeri. Dan kami sebagai diplomat, kami akan menerjemahkan konsep hukum politik. Apa yang saudara-saudara berjuang secara bergila, kita akan terjemahkan itu. Sehingga pemahaman-pemahaman hukum internasional kita jelaskan kepada PBB, kepada negara-negara pendukung kita. Bahwa ini yang terjadi di dalam negeri, ini yang terjadi di hutan, ini yang terjadi di dalam negeri. Dan tugas kami sebagai diplomat, kami menjelaskan itu. Jadi sangat tepat sekali apa yang saudara Sebi Sablong sampaikan. Ya, saya tadi dengar dan saya merasa bahwa ini sangat penting. Dan itu luar biasa. Luar biasa sekali. Benny Wenda adalah seorang diplomat. Itu benar. Emil Wanggai sebagai seorang diplomat. Itu benar. Octavianus Mata sebagai seorang diplomat. Itu benar. Kakatuan Jacob Rumiak sebagai diplomat. Itu benar. Dan kami diplomat-diplomat ini, kami mau sampaikan, saya mau sampaikan dengan bahasa sederhana bahwa kami adalah pengemis. Kami adalah seorang pengemis. Yang hanya bisa kami lakukan adalah waktu kami lakukan